Sabdo Palon, nama yang melambung dalam sejarah Jawa, dikenal sebagai peramal dan tokoh spiritual yang sangat dihormati. Kisahnya melintasi waktu, menyentuh masa lalu dan masa depan yang belum terungkap. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Sabdo Palon lahir dalam keluarga sederhana yang membekalinya dengan kebijaksanaan dan pengetahuan tradisional sejak dini. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda aneh, mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Pada masa mudanya, Sabdo Palon mempelajari ilmu tasawuf, ilmu nujum, dan tradisi leluhur dari gurunya yang bijak. Wajahnya yang tegas namun penuh ketenangan mencerminkan kedalaman jiwanya. Matanya yang tajam seperti bisa menembus waktu dan ruang menjadi ciri khas yang membedakannya dari orang biasa. Pakaian tradisional yang dikenakannya selalu rapi, mencerminkan kebersihan jiwa dan pikirannya. Suatu ketika, Sabdo Palon dipercaya menjadi penasihat spiritual kerajaan Majapahit. Disinilah kisah menarik bermula, ketika ia mulai mengungkap ramalan-ramalan besar yang kemudian menjadi legenda. Ia dikenal tidak hanya sebagai peramal, tapi juga seorang guru dan pemimpin spiritual yang membimbing banyak orang dengan nasihat bijak. Banyak cerita yang mengatakan bahwa Sabdo Palon memiliki kemampuan luar biasa, bisa berkomunikasi dengan roh leluhur dan melihat masa depan dengan jelas. Namun, yang paling mengagumkan adalah kebijaksanaannya yang menyejukkan hati siapapun yang bertemu dengannya. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, ia mampu menenangkan hati raja dan rakyat. Wajah asli Sabdo Palon merefleksikan seorang pria Jawa sejati, kulitnya coklat sawo matang, rambut hitam panjang yang kadang diikat, dan mata yang dalam penuh rahasia. Pakaian khasnya berupa baju lurik berwarna gelap dan sarung yang selalu dililit rapi, melambangkan keterikatan pada tradisi dan kebijaksanaan leluhur. Dalam banyak ramalannya, Sabdo Palon pernah memperingatkan tentang perubahan besar yang akan terjadi di tanah Jawa dan Nusantara. Ramalan ini tersebar dari mulut ke mulut dan menjadi dasar banyak cerita rakyat yang terus hidup hingga hari ini. Bahkan sampai sekarang, banyak orang yang mencari jejaknya sebagai sumber inspirasi dan petunjuk. Sabdo Palon bukan sekadar tokoh legenda. Ia adalah lambang kekuatan spiritual dan kearifan lokal yang melampaui zaman. Kisahnya memberikan pelajaran tentang kesabaran, keteguhan hati, dan kepercayaan terhadap takdir. Perjalanan hidupnya membuktikan bahwa kebijaksanaan tradisional tidak pernah lekang oleh waktu. Di balik ketenaran Sabdo Palon sebagai peramal, ada kisah hidupnya yang penuh liku dan pelajaran mendalam. Ia pernah mengalami masa-masa sulit ketika kerajaannya mulai goyah oleh tekanan luar dan konflik internal. Namun, dengan keteguhan iman dan kekuatan batinnya, Sabdo Palon mampu memberi arahan strategis yang menenangkan suasana. Dalam setiap keputusannya, ia selalu mengedepankan nilai-nilai keadilan dan harmoni antara manusia dan alam. Selama masa kejayaannya, Sabdo Palon sering mengadakan pertemuan rahasia dengan para tetua dan pejabat kerajaan. Disinilah ia membagikan ramalan dan wejangan yang tak hanya soal masa depan politik, tapi juga tentang keseimbangan spiritual dan moral masyarakat. Kata-katanya disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, namun syarat makna dan filosofi Jawa. Pada suatu malam yang dingin, Sabdo Palon mengalami pengalaman mistis yang kemudian menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia bermimpi bertemu dengan leluhur kerajaan Majapahit yang memberi pesan penting tentang nasib bangsa. Mimpi ini membekas dalam hatinya dan menjadi motivasi untuk terus berjuang menjaga warisan budaya dan spiritual Nusantara. Tidak hanya sebagai penasihat kerajaan, Sabdo Palon juga aktif mendidik generasi muda di desanya. Ia mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia jasmani dan rohani. Para muridnya mengenang beliau sebagai sosok yang penuh kesabaran dan kelembutan, namun tegas dalam mendidik. Ilmu yang diajarkannya banyak berakar dari tradisi lisan dan falsafah Jawa. Wajah asli Sabdo Palon tetap melekat dalam ingatan banyak orang, keriput halus di sudut matanya menandakan pengalaman dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Pakaian khas yang selalu dikenakannya adalah lambang identitas dan penghormatan terhadap leluhur. Ia tidak pernah melepas ikat kepala batiknya, yang menurut cerita merupakan warisan dari gurunya. Ramalan Sabdo Palon tak hanya berfokus pada nasib kerajaan, tapi juga pada perubahan alam dan siklus kehidupan manusia. Salah satu ramalannya yang terkenal adalah tentang pergantian zaman, yang kini diyakini banyak orang sebagai pertanda masuknya era baru dengan berbagai tantangan modern. Ramalan ini membuatnya tetap relevan di mata banyak generasi hingga sekarang. Dari kisah hidupnya, kita belajar bahwa Sabdo Palon bukan hanya seorang peramal, tapi juga simbol kebijaksanaan tradisional yang penuh makna.
Ia mengajarkan kita untuk selalu menghormati akar budaya, menjaga keseimbangan hidup, dan percaya pada kekuatan doa serta niat baik. Perjalanan hidupnya menjadi sumber inspirasi abadi bagi siapa saja yang mencari makna lebih dalam dalam hidup. Salah satu kisah paling terkenal tentang Sabdo Palon adalah tentang ramalannya yang berkaitan dengan kejatuhan kerajaan Majapahit. Dalam sebuah pertemuan rahasia di tengah hutan, Sabdo Palon memprediksi bahwa kejayaan kerajaan itu tidak akan bertahan selamanya. Ia berkata bahwa akan datang masa ketika kerajaan besar itu akan runtuh, digantikan oleh kekuatan baru yang membawa perubahan besar bagi Nusantara. Ramalan itu dianggap kontroversial oleh beberapa pejabat kerajaan, karena dianggap membawa aura pesimisme. Namun, Sabdo Palon tetap teguh dengan kata-katanya, meyakini bahwa setiap perubahan adalah bagian dari siklus alam dan kehidupan. Ia menekankan bahwa perubahan tersebut harus dihadapi dengan kesiapan spiritual dan moral agar bangsa tetap bisa bertahan. Kepercayaan masyarakat terhadap Sabdo Palon membuatnya menjadi sosok yang sangat dihormati. Ia sering dipanggil untuk memberikan wejangan pada momen-momen penting, seperti saat bencana alam atau pergantian penguasa. Kehadirannya selalu membawa ketenangan dan harapan, karena orang tahu bahwa di balik ramalannya, ada kebijaksanaan mendalam yang menuntun mereka. Dalam kehidupannya sehari-hari, Sabdo Palon hidup sederhana, jauh dari kemewahan. Ia menghabiskan waktu dengan meditasi, berdoa, dan mengamati alam sekitar. Pakaian tradisionalnya yang khas selalu mengingatkan orang bahwa ia adalah bagian dari leluhur dan tradisi Jawa yang luhur. Sandal kulit yang dikenakannya menunjukkan kesederhanaan hidupnya meski posisinya sangat penting. Ada cerita menarik bahwa Sabdo Palon pernah menghilang secara misterius selama beberapa hari. Konon, selama waktu itu, ia melakukan perjalanan spiritual ke tempat-tempat yang jauh dari dunia manusia biasa, untuk mencari petunjuk dan kekuatan baru. Ketika kembali, ia membawa pesan dan ramalan yang semakin memperkuat wibawanya sebagai peramal dan guru. Banyak murid dan pengikut Sabdo Palon yang mencatat bahwa beliau selalu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Menurutnya, manusia tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan jasmani saja, tapi juga harus melatih jiwa dan rohani agar bisa hidup harmonis. Filosofi ini menjadi dasar banyak tradisi spiritual Jawa yang masih lestari hingga kini. Dari kisah Sabdo Palon, kita bisa menarik pelajaran bahwa kebijaksanaan bukan hanya soal ilmu dan ramalan, tapi juga soal keikhlasan dan pengabdian kepada sesama. Ia mengajarkan bahwa setiap manusia punya peran dalam menjaga keharmonisan alam dan kehidupan. Dengan begitu, kisahnya tetap hidup dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang sampai sekarang. Di suatu pagi yang tenang, Sabdo Palon duduk di bawah pohon beringin tua yang rindang, tempat yang sering ia gunakan untuk meditasi dan merenung. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah setelah hujan, menciptakan suasana yang hening dan damai. Di saat itulah ia menerima ilham dan petunjuk dari alam semesta yang kemudian dituangkannya dalam ramalan-ramalan yang mendalam. Sabdo Palon percaya bahwa pohon beringin adalah simbol kekuatan dan ketahanan, serta jembatan penghubung antara dunia manusia dengan dunia roh. Ia sering mengajarkan bahwa manusia harus belajar dari pohon ini, kuat, tahan banting, dan selalu memberi naungan bagi makhluk lain. Filosofi ini menjadi bagian dari ajarannya yang penuh makna. Saat itu, banyak rakyat jelata yang datang mengunjungi Sabdo Palon untuk mencari nasihat dan kekuatan spiritual. Mereka membawa cerita, keluh kesah, serta harapan. Sabdo Palon dengan sabar mendengarkan dan memberikan petuah yang menenangkan, membuat setiap orang merasa dihargai dan dimengerti. Dalam suatu kesempatan, seorang pemuda datang dengan penuh kegelisahan. Ia menghadapi konflik batin yang berat karena tekanan sosial dan keluarganya. Sabdo Palon mengajarkan pentingnya keteguhan hati dan kejujuran pada diri sendiri sebagai kunci untuk menghadapi segala tantangan hidup. Pakaian Sabdo Palon yang sederhana namun syarat makna selalu mengingatkan para pengikutnya untuk tidak terjebak dalam kemewahan duniawi. Dengan baju lurik dan sarung yang rapi, serta ikat kepala batik yang melambangkan leluhur, ia mencontohkan hidup yang bersahaja dan penuh rasa hormat. Cerita tentang kehadiran Sabdo Palon di desa-desa sekitar menyebar dengan cepat. Banyak yang percaya bahwa keberadaannya membawa aura positif dan perlindungan dari mara bahaya. Orang-orang merasa aman dan tentram karena diyakini Sabdo Palon mampu membaca keadaan dan memberi solusi bijak. Bait kehidupan Sabdo Palon yang penuh hikmah dan ketulusan hati menjadi teladan bagi banyak generasi berikutnya. Ia mengingatkan bahwa hidup bukan sekadar mengejar materi,
tapi juga menjaga hati dan jiwa agar selalu selaras dengan alam dan Tuhan. Pesan inilah yang membuat namanya tetap abadi dalam sejarah dan budaya Jawa.